Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhas shaimin was shaimat rahimakumullah. Pada episode terdahulu kita sudah membahas tentang qalbu. Qalbu adalah pusat energi bagi manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, bahwa pusat gravitasi aktivitas manusia itu terletak pada hatinya. Kalau hatinya benar, maka benar perbuatannya. Kalau hatinya rusak, bejat, maka rusak dan bejat pula perbuatan. Energi yang ada pada hati ini dalam perspektif psikologi barat bisa dimaknai dengan mental yang sehat atau kesehatan mental. Ayyuhas shaimin was shaimat rahimakumullah. Kita sejak kecil menghafal di luar kepala tentang satu ungkapan yang berbahasa Latin, mens sana in corpore sano. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, al-aqlus salim fil jismis salim. Artinya, jasad itulah penentunya. Jasad, badan itu variabel independen yang mempengaruhi. Badan yang sehat akan memberikan pengaruh sehingga melahirkan akal yang sehat. Ini menurut falsafah hidup barat atau paling tidak Yunani. Tetapi dalam Islam tidak demikian. Bukan jasad, tetapi malah qalbu. Maka kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Arab, al-jismus salim, badan yang sehat itu kenapa ada di mana? Disebabkan oleh apa? Disebab al-qalbus salim atau al-qalbus salim yuaddi ila jismis salim atau yusabbib ila jismis salim. Hati yang sehat, yang bersih akan melahirkan badan yang sehat. Di sini beda sekali. Di sini hati sebagai variabel independen, variabel dependennya adalah badan dan perilaku-perilaku yang lain. Tetapi dalam falsafah hidup barat, jasad. Dua paradigma yang sangat kontradiktif.
Kalau kita merujuk kepada perilaku iblis ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah, baik surah Hijr maupun surah Shad dan beberapa surah yang lain, iblis ditanya dengan bahasa yang sangat santun. Dalam bahasa kitanya begini, kenapa kamu nggak mau bersujud kepada Adam? Malaka alla tasjuda li basharin khalaqtuhu min salsalin min hama'im masnun. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada makhluk bashar, makhluk biologis yang aku ciptakan dari gumpalan tanah liat yang dibentuk? Iblis dengan congkak menjawab, lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Atau dalam ayat lain iblis menjawab dalam surah Shad, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, lebih mulia, lebih terhormat dari Adam, karena engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah liat. Lagi-lagi paradigma iblis sejajar dengan paradigma western perspektif tadi, melihat jisim, materi, fisikal itu sebagai variabel yang independen, kemudian dia akan mempengaruhi keadaan, baik itu pikiran maupun keadaan yang lain. Sebaliknya, Islam melihatnya justru yang independen, yang mempengaruhi adalah kalbu. Ketika manusia kita lihat dengan paradigma materialistik, maka jawabannya persis seperti iblis. Rupanya kita sedang menyaksikan sekarang paradigma yang materialistik. Orang lebih melihat dari sisi materi, kecantikan, kemudian kemewahan hidup dan lain sebagainya, mengabaikan paradigma yang diharapkan dalam Islam. Kenapa? Di ayat sebelum ayat yang tadi saya bacakan, Allah sudah katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada dua potensi jasmania, sawaituhu fisikalnya tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri Adam dan diri keturunannya. Ada dua sinergitas antara dimensi, ada potensi jasmania dan potensi rohaniah. Inilah yang membuat manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebut ahsan taqwim, sesempurna atau sebaik-baik ciptaan Allah. Ayuhas shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita sekarang dihadapkan pada problema yang serius, di mana orang sering melihat orang lain atau bahkan dirinya dari perspektif fisikal. Dia akan gelisah kalau kelihatannya kurang ganteng, kurang cantik, pakaiannya kurang modis, fisiknya tidak, kalau laki-laki tidak smart, tidak berotot, tidak ini. Kemudian dia berusaha dengan menghambur-hamburkan yang dia miliki semata-mata untuk kecantikan penampilan fisikal. Padahal Rasulullah sudah katakan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sama sekali Allah tidak melihat casing kita, postur tubuh kita, kegantengan kita, tapi yang dilihat adalah qulub, hatinya, dan perbuatan. Sebagaimana yang saya nyatakan pada episode sebelumnya, bahwa antara kalbu dan perbuatan bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Tidak bisa, mustahil untuk dipisahkan. Itu perspektif Islam. Maka kita katakan di awal tadi bahwa pusat energi manusia adalah hatinya, bukan jasadnya. Ayuhas shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lihat dalam pandangan ilmu kesehatan mental, kita jumpai beberapa pendapat yang meyakini bahwa
pengaruh kesehatan mental terhadap perasaan manusia bagaimana? Orang cemas, orang gelisah, bahkan orang ketakutan itu disebabkan oleh mentalnya yang tidak sehat. Kerisauan, anxiety, kerisauan juga karena mental. Kemudian yang sedih, yang berlebihan, berkepanjangan, orang merasa hilang kepercayaan diri, itu karena problema mental. Kemudian orang yang menjadi pemarah, agresif, luar biasa, itu juga persoalan mental. Kemudian kita menemukan juga pengaruh kesehatan mental terhadap kecerdasan. Orang yang sedang gelisah, orang yang sedang depresi, orang stres, susah, tersulit sekali untuk berprestasi dalam kait dengan otaknya, dengan pikirannya, akan berantakan pikirannya, akan kacau. Maka biasanya dalam dunia pendidikan, supaya murid kita atau mahasiswa kita itu bisa memfungsikan otaknya dengan baik, kita harus mengawali dengan set up your students mood. Kita set up moodnya mahasiswa kita sebelum kita isi maklumat-maklumat yang akan kita ajarkan sebagai materi perkuliahan. Begitu selanjutnya. Jadi nggak mungkin ketika mentalnya belum siap, ketika emosinya belum siap, ketika kalbunya belum nyaman atau jiwanya belum nyaman, mungkin kita akan memberikan informasi baru ke dalam pikir kognitif atau domain mahasiswa. Liwasaimin dan saimat rahimakumullah. Begitu pula pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku manusia. Kita sering melihat orang kekanak-kanakan, perilakunya kekanak-kanakan, atau mungkin juga ria, takabur, congkak, yang Al-Quran mengatakan dia itu seperti berjalannya dengan punggung di atas. Suaranya juga ya seperti kata Allah dalam firman-Nya, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan kamu angkat punggungmu. Artinya jangan congkak kepada manusia. Dan jangan berjalan yang enggak karuan, yang enggak gunanya, enggak ada manfaatnya, enggak ada apa semuanya. Allah tidak akan suka melihat hamba yang sombong, yang congkak, sombong. Artinya itu juga perilaku, perbuatan fisikal yang dipengaruhi oleh mentalnya. Kemudian kita menyaksikan, sekarang kita sendiri merasakan pengaruh kesehatan mental atau nafs kita, kalbu kita terhadap kesehatan fisik. Akhir-akhir ini sudah ditemukan satu pendapat bahwa orang jantung itu bukan karena faktor makanan, lebih didominasi oleh faktor pikiran atau faktor keadaan hatinya. Dia selalu hidup dalam tekanan, itu mempercepat sakit jantung atau migrain atau vertigo atau bahkan sakit lambung mah. Itu juga dipengaruhi oleh faktor pikirannya, bukan karena faktor yang lain. Lebih dominan dipengaruhi oleh faktor pikiran, perasaan hati, kenyamanan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam pandangan Islam, kalbu itu memainkan peranan yang sangat strategik dalam kehidupan manusia. Orang ingin produktif dalam bekerja, ingin berprestasi dalam karirnya, maka dia harus selalu berada dalam kalbu yang mutmainnah atau kalbu yang salim. Karena inilah yang didambakan oleh setiap muslim. Setiap manusia pasti akan mendambakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.